Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Konten kali ini akan menjadi konten teori Boku no Hero Academia yang membuat admin cukup pusing juga, karena pada konten kali ini akan banyak sekali memfitnah dan menuduh beberapa karakter di Boku no Hero yang memiliki peran yang dicurigai sebagai pengkhianat di UA. Dan setelah admin coba untuk mengulik lebih dalam lagi, ternyata benar ada banyak sekali teori yang bermunculan untuk menebak siapa pengkhianat di UA sebenarnya. Bahkan di channel luar negeri pun turut ikut membahasnya. Nah, maka dari itu konten kali ini akan membahas beberapa karakter yang dicurigai sebagai pengkhianat di UA, beserta alasan dibaliknya, yang direquest langsung oleh saudara kita dengan nama akun Kartun Anak Lovers. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Sebelum kita mencurigai beberapa karakter berikut ini, ada baiknya kita ketahui dulu dari mana asal mula teori pengkhianat di UA ini dimulai. Jadi teori ini mulai dibangun ketika Prison Mike sendiri yang mengatakan bahwa apakah mungkin ada pengkhianat di UA. Hal ini Prison Mike katakan setelah terjadi beberapa insiden, seperti penyerangan USG dan penyerangan di kamp latihan bersama. Yang terakhir kali kejadian ini ditandai dengan penculikan Bakugo. Oleh karena itu, sebagian fans mulai bertanya-tanya tentang siapa pengkhianat di UA sebenarnya. Nah, berikut adalah karakter yang pasti kalian curigai. Yang pertama adalah Kaminari sang pengkhianat. Kaminari pertama kali dicurigai sebagai pengkhianat setelah di season 2 dia mengatakan bahwa Stan sangat keren, dan dia juga memuji mengenai ideologinya. Nah, akibatnya mulailah muncul kecurigaan lain yang menuduh bahwa Kaminari adalah dalang dari serangan USG. Karena kita tahu bahwa dia adalah satu-satunya siswa yang bisa untuk mengendalikan aliran listrik pada saluran sambungan komunikasi. Sehingga pada saat itu para guru sendiri tak dapat menghubungi guru yang lain yang ada di UA. Selain itu, tuduhan ini semakin diperkuat ketika Kirishima dengan sengaja memakai pose yang sering digunakan oleh Redestro dan kawan-kawan. Lalu kemudian sifat Kaminari yang seketika bodoh jika saja memakai quirknya secara berlebihan. Kebanyakan fans mencurigai bahwa sebenarnya kelakuan tersebut sebenarnya hanyalah topeng untuk menyembunyikan sifat asli Kaminari. Dan juga agar warga sekolah di UA tidak mencurigai bahwa Kaminari adalah pengkhianatnya. Sehingga semakin memperkuat pernyataan bahwa sebenarnya pengkhianat di UA adalah Kaminari itu sendiri. Kedua adalah Yuga Aoyama. Yuga Aoyama pertama kali dicurigai ketika dia diketahui sering membuntuti Deku dan juga dia memiliki quirk yang cacat. Quirk Yuga Aoyama yang cacat ini menjadi judul utama bahwa Yuga Aoyama adalah pengkhianat, di mana dia dikaitkan dengan kelakuan All For One yang memberikan quirknya kepada orang lain. Namun tubuh orang tersebut tidak dapat menerimanya, sehingga oknum yang disumbangkan quirk oleh All For One menjadi cacat. Dan kejadian tersebut dikaitkan oleh Yuga Aoyama. Sejak kecil Yuga Aoyama diketahui memiliki kecacatan quirk, dan juga dicurigai memiliki koneksi dengan Shiga Maruta, karena Shiga Maruta juga diyakini memiliki klinik dan rumah sakit. Sehingga teori ini pun muncul bahwa Yuga Aoyama sebenarnya adalah seorang quirk class yang kemudian diberikan quirk oleh All For One, dan kemudian dia diperintahkan untuk mengawasi Deku sebagai mata-mata. Dan lagi-lagi tuduhan ini semakin diperkuat pada insiden USG yang pada saat penyerangan villain, Yuga Aoyama tidak ditampilkan sama sekali. Dan Yuga Aoyama saat ditanya mengenai keberadaannya pada saat insiden penyerangan, Yuga Aoyama hanya menjawab bahwa itu rahasia. Namun teori ini sangat lemah, karena terungkap bahwa Yuga Aoyama memperhatikan Deku karena sama-sama kesulitan memakai quirk, dan juga memang sifat Yuga Aoyama yang cenderung penakut. Ketiga adalah Neito Monoma. Mengapa pria yang sangat berakhlak mulia ini bisa-bisanya dituduh menjadi seorang pengkhianat? Jadi awal kecurigaan ini bermula dari sifat dan quirk Monoma. Kita ulas dari sifat. Kita tahu bahwa Monoma yang berasal dari kelas B dan seringkali memberikan hujatan terhadap kelas A, terutama Deku. Nah, hal ini menjadi petunjuk bahwa Monoma memiliki peran samar-samar yang menunjukkan tanda-tanda bahwa dia seringkali mengawasi Deku. Ada kecurigaan bahwa Monoma mengawasi Deku karena All For One yang memerintahkan Monoma untuk mengawasi gerak-gerik sang pewaris One For All. Dan kedua akan semakin memperkuat tuduhan ini ketika kita tahu bahwa Monoma memiliki quirk kopi. Quirk kopi dapat membuat Monoma memiliki kemampuan untuk menduplikat quirk seseorang dengan cara menyentuhnya. Quirk kopi dapat membuat Monoma memiliki kemampuan untuk menduplikat quirk seseorang dengan cara menyentuhnya. Lalu quirk tersebut dapat dia gunakan. Sehingga jika dikaitkan dengan quirk All For One, maka hal ini sangat masuk akal. Bisa saja Monoma adalah anak buah All For One yang dikirim ke UA untuk mengcopy beberapa quirk menarik, yang kemudian nantinya Monoma berikan ke All For One atau Shiga Maruta untuk diberikan lagi ke All For One sendiri atau ke Nobu. Jangan lupa juga bahwa seluruh quirk All For One juga telah dikopi ke Shigaraki Tomura, dan semua quirk All For One saat ini hanyalah quirk yang telah dikopikan, dan yang asli ada di Shigaraki Tomura. Jadi bagaimana menurut kalian? Keempat adalah Prison Mike, salah satu karakter yang sangat-sangat dicurigai oleh banyak fans bahwa dialah sebenarnya pengkhianatnya. Padahal Prison Mike sendirilah yang bilang bahwa sepertinya ada pengkhianat di UA. Jadi dari sinilah juga Prison Mike sangat dicurigai sebagai pengkhianat di UA sebenarnya. Jadi teorinya adalah Prison Mike mungkin saja menyebutkan siapa pengkhianat di UA dengan tujuan agar para staf di UA saling mencurigai satu sama lain. Selain Prison Mike itu sendiri, yang padahal pengkhianatnya adalah Prison Mike. Ini menjadi teori yang agak ngawur akan tetapi patut diperhitungkan. Jika saja Prison Mike yang memulai, maka mungkin saja dia sendirilah pelakunya. Petunjuk ini semakin diperkuat ketika arc masa lalu Prison Mike, Shirakumo Oboro, dan juga Aizawa diceritakan di Boku no Hero Vigilante, di mana ada teori bahwa dalang dari kematian Shirakumo sebenarnya adalah Prison Mike. Prison Mike dicurigai karena Prison Mike yang mengetahui bahwa quirk Aizawa adalah penghapusan quirk.
Maka dari itu terbitlah teori bahwa Prison Max sebenarnya adalah mata-mata dari All For One. Maka dari itu dia sebagai mata-mata dari All For One merancang suatu skenario di mana Aizawa akan terbunuh oleh ulah villain. Namun sayangnya yang malah terbunuh adalah Shirakumo Oboro, atau yang kita lebih mengenalnya dengan Kurogiri. Tapi teori ini dapat dibantah ketika Prison Max ikut emosi saat mengetahui bahwa Kurogiri adalah Shirakumo Oboro. Sekali lagi ini hanyalah teori. Dan yang terakhir adalah Nezu. Diungkapkan sendiri pada episode 23 season kedua Boku no Hero oleh Recovery Girl bahwa Nezu adalah seekor hewan yang mengalami kasus langka, di mana dia adalah hewan yang memiliki quirk. Ditambah lagi quirknya adalah high speed yang membuat Nezu dapat memiliki kecerdasan jauh di atas kecerdasan manusia. Nezu diceritakan pada masa lalu adalah korban dari keserakahan ilmu pengetahuan manusia, di mana Nezu sering dijadikan objek penelitian, sehingga pada saat merdekanya Nezu dari korban eksperimen, maka Nezu sedikitnya memiliki dendam terhadap manusia. Hal ini diperkuat ketika aksinya yang cukup merepotkan pada saat ujian praktek siswa Yua yang diikuti oleh Asidomina dan Kaminari. Sehingga dari cerita masa lalu tersebutlah membuat Nezu dicurigai sebagai pengkhianat di Yua. Teorinya adalah Nezu diyakini sebagai korban eksperimen dari Shiga Maruta, yang kemudian kabur atau dibebaskan dengan beberapa misi, yang salah satunya adalah mungkin untuk menghancurkan Yua dari dalam. Kita tidak tahu pasti bahwa apa tujuannya, tapi yang jelas ini hanyalah teori. Sebenarnya ada banyak sekali karakter yang dicurigai, tapi untuk mempersingkat waktu, mungkin hanya ini yang admin bisa tampilkan. Berhubung hanya beberapa karakter tersebutlah yang memiliki sedikitnya bukti kuat. Terlepas dari itu semua, ini hanyalah teori. Bisa saja salah dan bisa saja benar. Mari kita diskusi sehat mengenai teori kali ini di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.